David hari ini itu jauh berbeda. Dia tidak bisa filter. Apa yang dia pikirkan dia langsung keluar. Selama ini, jujur ya, pengobatan David, siapa sih yang mengcover? Karakternya MDS ini memang seperti itu. Cengengesan, ketakilan, seperti tidak ada penyesalan. Itu real kita lihat. Saya sampai emosi pengen lempar sepatu. Jaksa sempat melemparkan pertanyaan. Anda kan tahu, anak ini sudah jatuh pingsan ketika tendangan pertama, kok masih dilanjutkan? Ya namanya emosi. Jujur lagi nih, Ya. Mbak. Percaya nggak dengan pernyataan Mario Dendi yang minta maaf, menyatakan menyesal? Juga yang disampaikan oleh orang tuanya. Of course no. Tenang Tante, Age nggak akan kena. Saya juga paling cuma 2 tahun 8 bulan. Peluru apa tuh untuk nanti dibawa ke persidangan bahwa ini tidak ada unsur perencanaan? Ada satu kejadian di mana mereka di dalam perjalanan itu sudah merencanakan itu, siapa yang merekam, kemudian nanti bagaimana, nanti sampaikan aja bahwa yang datang ini kamu dengan tantemu pakai mobil Camry. Dia melakukan perbuatan itu dengan benar-benar punya kesengajaan. Kita bisa lihat bagaimana dia memukul hanya di bagian kepala, gitu. 2 tendangan, 3 injakan dan pukulan, semuanya di kepala. Abang ngomong gitu langsung merinding lagi. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Bersaudara dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, kasus penganiayaan anak David Ozora oleh tersangka Mario Dendi sudah memasuki babak menentukan. Kemarin BAP-nya atau berkas acara pemeriksaan dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Dan teorinya kalau tidak ada aral melintang, maka persidangan akan segera dimulai. Bagaimana perkembangan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dendi dan bagaimana juga kondisi anak David saat ini, bersama saya sudah hadir Mbak Melisa Anggraini. Mbak Melisa ini adalah pengacara keluarga David Ozora. Apa kabar Mbak Melisa? Alhamdulillah, sehat Bang. Saya tuh kalau ingat kasus ini, yang pertama saya pikirkan sebagai seorang bapak adalah anak, gitu kan. Dan tentu saja kan banyak yang simpati terhadap David. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah saat ini bagaimana sih Mbak kondisi David Ozora ini? Iya, jadi pasca tanggal 16 April kan keluar dari rumah sakit Mayapada Kuningan itu Bang. Pada saat keluar itu dia langsung turun dari ICU dan pulang ke rumah. Lanjut ke home care dan terapi-terapi. Tidak turun dulu ke ruang perawatan. Kan harusnya dari ICU dia turun dulu ke ruang perawatan. Nah, di home care ini Dokter Tatang sampaikan ini untuk mempercepat perkembangan kognisinya dia. Karena yang perlu kita ingat, David ini terkena diffuse axonal injury stage 2. Apa itu? Adanya trauma berat di kepala dan ini akan berdampak bisa permanen. Pada saat dilakukan yang namanya cek EEG, terlihat bahwa ada gelombang otaknya yang banyak penurunan. Nah, sehingga memang penurunan butuh fungsi otak seperti itu. Nah, sehingga butuh terapi, butuh pengobatan lebih lanjut. Nah, dengan dia pulang ke rumah diharapkan dia mendapatkan lingkungan yang lebih natural untuk perkembangan kognisi. Nah, tentu terus masih perawatan, bolak-balik rumah sakit, 2 kali seminggu dia masih harus ke Mayapada. Kemudian setiap harinya dia ada 3 terapi Bang. Ada okupasi, terapi wicara, terapi fisio. Ini melatih motorik. Sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang, ada yang 1 udah selesai, yaitu okupasi. Nah, fisio masih berlanjut dan pada saat ini keseimbangannya dia yang belum kembali kepada fungsi normalnya, begitu. Nah, tapi anak David ini sekarang udah sekolah kan? ini dia nih yang harus saya luruskan. Apa benar dia udah bisa sekolah? Nah, tentu tidak dalam konteks dia udah ready sekolah nih. Tetapi dalam konteks ini bagian daripada asesmen yang dilakukan oleh dokter. Bagian dari proses penyembuhan. Benar. Gitu. Nah, beberapa kali terapi, terus cek kontrol ke rumah sakit dan dokter lihat ini terapinya progresnya sudah on track. David sudah bisa masuk ke lingkungan sekolah.
untuk ngecek bagaimana David dengan teman-temannya, lingkungan sosial di sekolah, kemudian proses belajar mengajar, tentu tidak diberikan pressure apapun dalam proses ini. Jadi dia tidak ditekan sama sekali. Itu tanggal 3 Mei baru dilakukan dia masuk ke sekolah. Tetapi waktu itu kalau saya tidak salah hanya 1 minggu. Kondisi Itu David sekolah normal jatuh dari lagi. pagi sampai siang. Iya benar, dari pagi sampai jam 2-an, tetapi dalam hal ini guru-guru di sekolahnya memahami betul kondisi David ini tidak seperti yang lain. Jadi dia hanya hadir aja sebenarnya. Nah besok ini kan akan ujian. Di ujian pun dia akan berbeda dari yang lain. Seperti itu. Nah seminggu doang itu Bang, awal-awal itu dia sekolah, kemudian kondisinya rentan lagi. Sering sekali David ketika belajar terapi, berjalan dan lain sebagainya jatuh, cedera. Dan kemarin sempat dilakukan tindakan yang cukup serius di dekat pergelangan kakinya, itu ada fraktur dan harus dilakukan operasi. Itu Seperti fraktur karena kasus baru atau lama? ini adalah bagian dari dampak. Jadi seperti ini, ketika kita ini jatuh, ya kita masih punya refleks dan mampu menopang tubuh kita nih kalau kita jatuh. Lain hal dengan David. David kalau jatuh, ya dia langsung jatuh, dia langsung black out. Itu bagian dari dampak yang dilakukan, yang dialami oleh David pasca penganiayaan ini. Itu dari fisik ya, sehingga masih panjang proses dia berjalan berdiri, tumpuannya itu masih jauh sekali proses dia. Artinya secara kesehatan David belum normal, Belum. sehingga yang disebut sekolah pun bukan sekolah sungguhan, Iya, tapi iya. bagian dari terapi. Benar, itu secara fisik. Nah, secara kognisinya seperti apa? Bisa kita tanya ke lingkungan terdekat David, keluarga, ayah, adik. David ini benar nggak sih secara kognisi masih seperti David yang dulu? Nah, ternyata David hari ini itu jauh berbeda antara dia sebelum kejadian penganiayaan dengan Apa sesudah. bedanya? Berbeda sekali kelihatan di keluarga adalah David ini kan tipikal orangnya itu cukup tertutup, pendiam. Tapi aslinya pendiam, aslinya tertutup. Aslinya kalau ketemu orang itu sungkanan, sopan, ya. Kira-kira tipikal laki banget lah. Sekarang David ini belum mampu memfilter apa yang dia ucapkan. Jadi anaknya justru ngoceh. Terus dia tidak bisa filter, apa yang dia pikirkan dia langsung keluar. Mau siapapun, apakah lebih tua dia nggak peduli. Nah ini yang masih kita terus konsultasi, baik itu kepada dokter juga kepada psikolog. Kira-kira kondisi kognisinya seperti apa. Menurut tim dokter, berapa lama lagi nih David membutuhkan penanganan dokter? Ya, inilah Bang resiko dari diffuse axonal injury. Yang bermasalahnya adalah pasti layer-layer emosi, layer-layer kognisi. Sehingga belum tahu kira-kira emosi bagian yang mana nih yang rusak. Kira-kira akan berapa lama, ini nggak bisa. Dan tidak tahu kejelasannya akan berapa lama. Tergantung tubuh dan respon dari otaknya David. Begitu. Mbak Melisa, ini program namanya Jujur-Jujuran. Ya. Jadi saya mau nanya, selama ini, jujur ya, Ya. pengobatan David, siapa sih yang mengcover? Biayanya kan mahal sekali yang saya tahu. Mahal, mengingat di ruang ICU aja itu 53 hari di ruang ICU. Berapa miliar semuanya? Total hampir 2. 2 miliar. Hampir 2. Dari siapa ini? Dan meng-cover? alhamdulillah orang tua David punya yang namanya asuransi. Memang tidak mengcover semuanya, tetapi hampir sebagian besar. Sisanya tentu ada bantuan dari berbagai pihak, ya teman-teman, sahabat, keluarga. Dan ini yang menjadi beban saat ini oleh keluarga adalah home care ini kan sudah terlepas dari asuransi. Iya. Ya, ini biayanya gede sekali. Yang kita khawatirkan akan terhenti di tengah jalan. Sehingga kita terus berupaya, salah satunya melalui restitusi nanti agar si pelaku ini selain dihukum secara kurungan penjara pidananya, tetapi dia juga diberikan sanksi untuk mengembalikan kondisi anak korban seperti semula, Bang. Kenapa Mbak? Yang saya tahu ayahnya Mario Dandi itu, ya Rafael Alun, Ya. itu kan pernah menawarkan untuk membiayai. Waktu itu katanya malah ditolak oleh orang tuanya David. Ini yang kita perlu sampaikan. Pada awal di rumah sakit Medika Permata Hijau waktu itu ya, sempat beberapa kali ada pihak dari keluarga MDS yang datang.
Tetapi yang ditangkap oleh keluarga ini bukan mau ngasih bantuan, tapi mau damai. Artinya harus memilih nih, kita nerima bantuan tetapi damai. You terima bantuan tapi cabut perkara. Ya, begitu. teorinya. Jadi itu yang keluarga Nggak tidak mau. Sehingga kita mengambil jalur hukum saja, tegas disampaikan oleh ayahnya David pada saat itu, kita ketemu di pengadilan. Silahkan pulang. Karena memang yang sudah tertangkap seperti itu. Begitu. Jadi saat ini kita berjuang di urusan pidananya pelaku, dihukum seberat-beratnya, dan pelaku juga dibebankan restitusi. Seperti itu. Oke, ya pasti kita masyarakat juga mendoakan ya David segera sembuh, dan tentu juga kita berharap orang tuanya masih tetap sabar menghadapi kondisi ini dengan konsekuensi tadi ya, biaya yang sangat mahal. Mbak, kita masuk ke perkara nih ya. Ini kan BAP sudah limpahkan ke kejaksaan. Ya. Pertanyaan saya, dalam proses kemarin pasti tim lawyernya David kan melihat bagaimana polisi menghandle Mario Dandi dan Shane Lucas. Bagaimana pengacara keluarga David melihat cara polisi menghandle mereka? Terakhir kan ada kasus katanya apa tuh yang copot-copot itu, gitu kan? Ya tentu sebelum mendapatkan penjelasan dari Polda, keluarga kan sempat geram sekali. Kalau kami tim kuasa hukum nggak heran juga sih ya Bang, karena pada saat di persidangan karakternya MDS ini memang seperti itu, cengengesan, petakilan, seperti tidak ada penyesalan, itu real kita lihat. Saya sampai emosi pengen lempar sepatu sebenarnya di ruang sidang, karena jangankan pada saat proses pelimpahan di hadapan ruang sidang hakim. mana? Kan belum sidang. Pengadilan Jakarta Selatan, waktu itu dia jadi saksi. AG, tidak ada penyesalan sama sekali. Bahkan pada saat itu jaksa sempat melemparkan pertanyaan. Anda kan tahu anak ini sudah jatuh pingsan ketika tendangan pertama, kok masih dilanjutkan? Ya namanya emosi. Dengan cengengesan. Iya. Seperti halnya kemarin ketika meminta maaf cengengesan juga. Cengengesan juga. Jadi kita nggak heran. Nah, kalau dilihat dari video itu memang ketika dia sadar ada kamera yang menyorot ke arahnya dia langsung ambil kabel tis yang memang pada saat itu belum terpasang kan, dia ambil, dia pasang, terus cari perhatian dengan gaya petakilannya seperti di ruang persidangan saat itu, begitu. Melihat ini menjadi viral, orang tua juga sempat ada respon ya terhadap kabel tis ini, kok bisa lepas pasang, jangan-jangan ruang tahanannya juga bisa keluar masuk dengan sendirinya gitu. Iya. Akhirnya kita itu lebih kan memilih. banyak cerita ya, yang tahanan, ya begitulah Iya, katanya bahkan begitu. yang sudah narapidana korupsi aja bisa keluar masuk gitu ya. Nah, kita kan memilih bertanya langsung, apakah benar nih orang mendapatkan privilege seperti itu? Karena jujur nih Bang, ketika berkas ini pindah dari Polsek, kemudian berpindah lagi ke Polres, kemudian berpindah lagi ke Polda. Jujur ketika di Polda inilah kita merasa sudah sesuai. Artinya ketika pasal itu yang pertama pasal 351. 351 penganiayaan biasa itu di Polres seperti itu. Pada saat ditetapkan sebagai tersangka dia 351, penganiayaan biasa. Nah, Polda menunjukkan komitmennya dengan memberikan pasal terberat 355. Kemudian kami memang Tapi itu setelah Pak Mahfud ngomong loh. Oh iya. Saya nggak tahu apa pengaruhnya ada atau enggak itu ya. Nah kemudian pada saat proses ini berjalan, jujur kita juga komunikasi aktif. Layaknya saya komunikasi dengan kejaksaan. Mereka juga menginisiasi pertemuan kami memperjuangkan restitusi di Polda. Dari bagian Renata, kita mengumpulkan KPPPA, KPAI, dan lain sebagainya itu di Polda. Nah, sehingga kami akhirnya bertanya sebenarnya itu ada apa? Kenapa jadi seperti itu yang terlihat di kamera? Dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Pak Kapolda, ya buat kami mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya. Ketika ini sudah sampai di kejaksaan ya, di kejaksaan juga hati-hati nih, harus lebih sensitif terhadap publik yang dari awal sekali mengawal proses hukumnya David ini Bang. Gitu. Nah, tapi kan ada satu hal ya, lama sekali nih kasusnya di Polda. Tim pengacaranya David melihat apa penjelasan dari polisi? Bisa percaya dengan itu? Ya, lama gitu ya. Apalagi rentan waktu dengan pelaku anak udah sampai banding nih. Iya. Ini masih belum juga. Udah ponis bandingnya tahap 21, AG. Ya, sekarang udah di MA kalau sudah nggak salah. dikasasi gitu. Ya tentu ini jadi pertanyaan kami.
setiap hari dari media, dari keluarga, dari publik nanya, kok lama banget nih, jangan ada yang masuk angin kan, kira-kira begitu. Nah, lagi-lagi kami juga terus berkoordinasi, kita ngedorong juga sebenarnya persoalannya ada di mana. Nah, setiap proses ini kan kami selalu diinformasikan bahwa ternyata tanggal 10 itu, 10 Mei yang lalu, itu berkas sudah diserahkan dari Polda ke Kejaksaan. Artinya udah nggak di Polda nih. Sementara publik kan masih, wah Polda bla 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 gitu kan. Padahal udah di Kejaksaan. Nah, pada saat di Kejaksaan secara SOP memang punya waktu 14 hari. Tetapi kan nggak haram juga sebenarnya kalau dia mau mempercepat lebih dari itu ya. Hanya psikologisnya mereka pengen lebih hati-hati, jangan sampai ada yang terlewat dan lain sebagainya, dan sehingga yang masih di wilayah SOP itu nggak bisa kita teriak atau apa ya, selain kita memang terus mendorong mudah-mudahan ini bisa dipercepat dan kita sudah hitung waktunya dan jangan sampai ini melewati batas. Gitu. Tapi jujur lagi nih, Ya. Mbak, percaya nggak dengan pernyataan Mario Dendi yang minta maaf, menyatakan menyesal? Of course. Juga yang disampaikan oleh orang tuanya. Of course no. Jadi dalam persidangan pada saat pelaku anak waktu itu, hakim ini kan sudah menguliti sebegitunya ya. Dia pernah menyampaikan, jadi ada saksi dari sahabatnya Mario Dendi yang menyampaikan pada saat setelah kejadian penganiayaan, dia dikirimin video oleh Mario Dendi, video penganiayaan. Bahasanya apa? Kenang-kenangan bro. Gimana ada penyesalan? Oke, di situ belum ada, tetapi dia masih memiliki keyakinan bahwa ini akan selesai seperti yang udah-udah. Satu lagi, pada saat di Polsek dia juga sampaikan ke tantenya anak AG, tenang tante, AG nggak akan kena. Saya juga paling cuma 2 tahun 8 bulan, udah dibantu papa. Dia punya keyakinan sebegitu tingginya. Dan saya tidak tahu apakah dengan orang tuanya yang sudah juga masuk sebagai pesakitan hari ini, dia masih punya keyakinan itu, wallahu alam. Tetapi kalau ditanya kepada kami dan keluarga, melihat gestur di persidangan, tidak ada penyesalan. Dan mudah-mudahan pasti ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim ya. Ya. Bukan aspek yang, ya artinya memang harus diperhatikan apakah ini memang menyesal atau tidak. Kan menjadi faktor pemberat yang atau peringan ya ketika sikap pelaku seperti ini gitu. Ya, benar. Mbak, perkaranya sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Waktu perkara dilimpahkan ke kejaksaan dari polisi itu, jadi pasal apa aja nih kenakan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas ini? Pasal 355 ayat 1 dan pasal 353. Jadi semuanya unsur terkait dengan perencanaan, penganiayaan dengan perencanaan. Begitu. Pasal 354-nya udah nggak ada nih. Pasal 351 penganiayaan biasa nggak ada, pasal 354 penganiayaan berat juga nggak ada. Dua-duanya pasal itu pasal yang ada perencanaannya, kemudian dilapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korbannya anak. Begitu. Nah, konsekuensinya hilangnya pasal itu apa? Menurut Mbak sebagai lawyernya David ini nih, jadi perhatian menguntungkan kami. atau merugikan buat korban ini? Kalau dilihat dari pasal, tentu ini sudah pasal terberat sebenarnya. Pasal 355 ayat 1 ini ancaman maksimalnya 12 tahun. Kalau 353, kalau itu menyebabkan luka berat 7 tahun, kalau mengakibatkan meninggal dunia sekian belas tahun. Nah ini pasal terberat sebenarnya karena ada perencanaan. Tetapi ada satu yang kita khawatirkan. Karena unsur dua-duanya unsur perencanaan, bagaimana kalau ada something nanti yang membuat unsur perencanaan itu patah. Sehingga tidak ada pasal yang membackup di luar perencanaan, di mana itu adanya di pasal 351 dan pasal 354. Ini kalau bisa sampai ke seperti itu, maka worst case-nya ini bisa lepas. Meskipun rasanya tidak mungkin ya Bang ya, karena semua pasti refer ke sidang sebelumnya. Kan nggak mungkin anak AG sebagai turut serta, ini pasalnya 355, lalu yang orang dewasa sebagai pelaku utama dia di bawah itu nggak mungkin secara nalar hukum sehat ya, tapi who knows. Gitu. Tapi memang ada kekhawatiran ya, bisa jadi punya apa si Mario Dandi dan nanti lawyernya ya, peluru apa tuh untuk
nanti dibawa ke persidangan bahwa ini tidak ada unsur perencanaan. Ya. Ada khawatiran di mana tuh? Sebenarnya kan ya kalau saya jadi kuasa hukumnya mereka kan saya melihat per masing-masing unsur yang kira-kira masih mungkin di yang mana. Kalau penganiayaan beratnya kan sudah tidak mungkin, walaupun beberapa hari ke belakang kalau abang ikuti udah mulai tuh angin-angin yang menghembuskan bahwa kondisi David yang membaik hari ini bisa memperingan hukuman pelaku. Sehingga bisa jadi hukumannya jadi penganiayaan biasa. Nah itu satu lagi dimainkan juga saya lihat ya. Yang kedua yang mereka lihat tentu unsur perencanaan yang mereka akan mencoba untuk mematahkan. Tetapi dari proses persidangan, kami kan hadir Bang, dalam proses persidangan pelaku anak. Kita sudah melihat seluruh kesaksian, saksi, tersangka, dan lain sebagainya, ahli. Tidak ada satupun unsur yang bisa dipatahkan oleh mereka. Perencanaan itu udah nyata kok. Dari si MDS ini meminta sampai 3 orang untuk menemani dia menemui anak korban. 3 orang itu siapa? Saint Lukas? Ada Saint Lukas, ada 2 Age, lagi, ada 1 anak. Yang ada 2 kita lagi maksud. tapi akhirnya nggak ikut? Nggak ikut. Oh. Yang 1 nggak ikut karena pas lagi ada agenda, yang 1 nggak mau ikut. Gitu. Jadi hanya Saint yang bersedia ikut. Nah 3 orang ini tuh udah disetting kalau bisa 3-3-nya gitu kan. Nah kemudian pada saat sebelum itu juga sudah dicari-cari. Anak korban ini dicari-cari, diancam akan ditembak. Kita sudah list panjang kebohongan dia di persidangan, di hadapan hakim. Dia sampaikan bahwa A, B, C, D gitu ya. Padahal kita udah megang bukti, itu berbeda. Sehingga nanti kita akan buka itu. Jadi harus diantisipasi ini. Karena Iya. menurut saya yang namanya sekecil apapun peluang memperingan si pelaku, ini bisa terjadi. Benar, satu-satunya sekarang yang mereka ingin upayakan adalah unsur perencanaan ini. Sehingga kita juga akan berfokus di sana bahwa perencanaan ini emang udah nyata-nyata ada kok. Jangan diartikan perencanaan ini adalah perencanaan yang harus matang banget, berapa minggu sebelumnya, enggak. Sesaat sebelum terjadi, ketika dia bisa memikirkan dengan tenang dilakukan atau tidak dilakukan seperti apa, itu sudah perencanaan. Dan ada satu kejadian di mana mereka di dalam perjalanan itu sudah merencanakan itu, siapa yang merekam, kemudian nanti bagaimana, nanti sampaikan aja bahwa yang datang ini kamu dengan tantemu pakai mobil Camry, itu kan bagian dari rencana gitu. Sampaikan aja, minta gosen, minta alamat Sherlock itu untuk kirim by kurir. Tetapi justru sebenarnya dia itu bagian dari rencana dia untuk menemui anak korban. Itu juga rencana. Jadi menurut saya itu sudah clear ya. Tapi namanya orang mau berupaya ya monggo aja. Nah, tapi kan satu hal yang harus diingat, termasuk oleh majelis hakim menurut saya nantinya harus dipertimbangkan adalah putusan terhadap anak AG. Iya. Yang menurut saya nggak mungkin dia mendapatkan vonis lebih berat daripada si Mario Dandi. Ya. Seperti itu kan? Benar, jadi kalau dilihat dari seluruh pertimbangan hakim tunggal pada saat kasusnya anak AG, seluruh unsur-unsur terbukti. Seluruh unsur-unsur yang disangkakan atau yang didakwakan itu sudah terbukti dengan sempurna. Artinya kalaupun hukuman maksimal AG itu kan harusnya 6 tahun karena dia anak ya. Hanya karena hakim melihat lagi dia anak, dia orang tuanya sakit-sakitan, hakim memberikan hukuman 3,5 tahun. Makanya kita kan sempat teriak juga, kok double diskon nih si anak AG. Padahal seluruh pertimbangan hukumnya sempurna. Nah kalau si anak ini sempurna, pertimbangan hukum terbukti semuanya keseluruhan, maka yang dewasa rasanya akan lebih sempurna dan tidak ada lagi peringanan. Karena dia orang dewasa, dia cakap hukum, dan dia melakukan perbuatan itu dengan benar-benar punya kesengajaan. Kita bisa lihat bagaimana dia memukul hanya di bagian kepala, hanya di bagian kepala gitu. 2 tendangan, 3 injakan, dan pukulan, semuanya di kepala. Seakan-akan memang ingin di situ direncanakan gitu ya, memukul itu. Iya, gitu. dia tahu persis bahwa kepala itulah sasarannya. Mbak, nah setelah perkaranya BAP-nya diserahkan ke kejaksaan. Sejauh mana komunikasi tim pengacara korban ini dengan pihak kejaksaan? Apakah juga mengkomunikasikan pasal-pasal yang hilang itu? Oh ya, tentu. Baru tadi malam ya saya komunikasi dengan tim kejaksaan, saya bilang hati-hati dengan pasal 354 gitu. Karena kalau unsur perencanaan itu patah,
maka kita nggak punya pegangan lagi. Nah, mungkin dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan tim kejaksaan, jaksa penuntut umum, seperti pada waktu sidang saksi anak pelaku, waktu itu kita juga berkomunikasi terkait bukti baru yang akan kita berikan, terkait kira-kira pada saat persidangan lalu apa yang harus digali lebih jauh, dan mereka sangat terbuka dan kooperatif untuk kita memberikan masukan-masukan. Karena kan di pengadilan nanti Bukan kami. bukan lawyer, wakil dari korban adalah jaksa kan. Benar. Jadi sekarang kita berharap banyak loh ke jaksa Sangat, gitu kan. sangat. Gitu. Nah, Mbak, boleh nggak dibuka nih? Ada nggak saksi baru atau ya fakta baru untuk lebih memperkuat pasal yang dituduhkan itu? Kalau saksi saya rasa sudah cukup dengan saksi yang kemarin, makanya yang disebutkan saksi nanti di kasusnya Mario Dendi 17. Nggak jauh beda dengan yang AG. Kalau bukti kita akan kasih bukti. Ketika kasus AG itu para saksi memperkuat. Iya, memperkuat. Tindakan dilakukan oleh Mario Dandi sekejam itu, Iya, gitu, sekeji itu. Iya, betul. Karena berhentinya penganiayaan itu bukan karena kehendak dia sendiri. Berhentinya itu karena ada teriakan dari saksi Ibu N, begitu. Dan kalau seandainya saksi Ibu N ini tidak hadir, kita nggak tahu kondisi David hari ini bagaimana. Kemudian bukti-bukti nih, kami juga akan memberikan bukti-bukti terbaru, dan ini terkait dan memperkuat bahwa dampak yang dirasakan oleh korban ini, penderitaan yang dirasakan oleh korban dan keluarga itu benar-benar masih sampai saat ini, gitu. Itu akan menjadi bukti baru. Nah, kalau nanti di persidangan, misalnya, mungkin nggak si Mario Dandi punya saksi baru yang meringankan? Bisa, karena itu haknya dia ya, saksi ada Kan boleh pengacara menampilkan. Ya, saksi ada ya itu haknya dia. Dia bisa memunculkan. Kita belum tahu kira-kira siapa. Saya rasa Tapi mungkin. saksi di TKP tidak ada? Saksi di TKP itu hanya security dan ibu bapak yang jadi saksi kunci. Dan semua sudah dihadirkan pada saat persidangannya anak AG dan akan dihadirkan lagi nanti. Mungkin nanti yang meringankan itu bisa jadi saksi ahli gitu ya? Satu, saksi ahli. Yang kedua, saya rasa mungkin dia mau mematahkan yang unsur perencanaan ini. Kita nggak tahu narasi-narasi apa yang dibangun, tapi kita udah siap untuk itu. Mbak Melisa, jujur nih, kita ngomong Jujur lagi. lagi. Harapannya Saya agak mundur kalau udah jujur. Ya, harapannya keluarga, harapan tim pengacara, berapa sebenarnya hukuman buat Mario Dandi dan Shane Lucas? Kalau kemarin kan AG 3,5 tahun. Ya. Kalau AG 7,5 tahun, 3,5 bukan ya? 3,5 tahun, dengan seluruh pertimbangan terpenuhi, unsur-unsur terpenuhi, maka yang dewasa ini harusnya maksimal. Terutama untuk pelaku yang utama, yang Mario Dendi, kami tidak mau berkurang 1 hari pun Bang, yaitu 12 tahun penjara. Bahkan kita akan mendorong ini lebih dari 12 tahun karena korbannya anak di bawah umur, di mana anak ini tidak berdaya, anak ini tidak bisa membela dirinya, sehingga ini akan menjadi pasal yang memberatkan pelaku. Jangan sampai aja nanti ada hal-hal yang meringankan. Ini yang harus kita ingat Bang, pada saat pelaku anak tidak ada tuh pasal yang hal yang meringankan ini adalah dia belum pernah dihukum, bahwa dia berkelakuan baik. Anak aja nggak ada keringanan seperti itu, jangan sampai. Yang AG itu yang begitu? AG nggak ada. Yang meringankan AG ini hanyalah dia masih anak-anak dan orang tuanya sakit. Sehingga rasanya tidak layak kalau yang dewasa. Dandi juga bisa, orang tuanya lagi diperiksa KPK. Ya, aspek itu meringankan. pesakitan ya, bukan sakit, di pesakitan. Ya, itu harapan kami. Kami tidak mau ada peringanan apapun. Kami melihat pelaku, terutama pelaku utama ini tidak layak untuk diberikan keringanan karena dia sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan sekecil apapun terhadap David yang pada saat tendangan pertama udah nggak berdaya. Gitu. Dia nggak peduli dan dia sampaikan itu secara verbal ya, bahwa gue nggak takut anak orang mati. Selangkah lagi nyawa David hilang. Jadi kami berharap hukumannya maksimal. Kalau terhadap Shane kita serahkan saja kepada majelis hakim nanti sesuai dengan perbuatannya dia, kira-kira berapa yang dianggap pantas dan layak untuk Shane. Karena memang kita lihat Shane kan tidak sama sekali memukul. Hanya memang
Ketika dilihat di CCTV, Shane ini cukup aktif untuk memeriksa sekeliling. Dan dia yang memberitahu pertama kali kepada Mario Dendi bahwa ada security yang datang. Gitu. Dan ada security berdiri dulu. Mereka bukan menyudahi perbuatan itu, malah lanjut lagi. Padahal dia sudah tahu, dia sudah menduga bahwa Mario ini akan melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap anak korban. Jadi kalau saya simpulkan, Mario Dandi idealnya 12 tahun. 12, kalau bisa 15. 15 tahun. Nah, kalau tanya keluarga ya kalau bisa seumur hidup, Bang. Oh bisa ya? Iya kan, kalau tanya maunya. Gitu. Bahkan Tapi kalau melihat pasal apa mungkin seperti itu? Tidak mungkin kan, kita juga punya Iya, hukum. hakim kan tidak akan keluar dari koridor itu kan. Iya, tapi kan kalau hakim Tapi punya, kewenangan hakim sih sebenarnya bisa aja. iya kalau hakim, karena hakim itu juga bisa memberikan pemberatan, makanya ada pasal Undang-Undang Perlindungan Anaknya kan, gitu. Kalau Ya, bisa Sen aja. Kalau Sen kami 7 memandang, tahun? ya kalau dianggap itu adalah hal yang layak sesuai dengan apa yang dia perbuat, karena kalau AG 3,5 tahun artinya kalau orang dewasa kan kali duanya tuh, kan 7 tahun. Nah, Ya, saya juga feelingnya gitu, kali 2 nih. kali gitu. 2 ya kan, artinya kan 7. Buat kami is oke. Jadi Mario Dandi minimal 2 kalinya Sen gitu ya, 12 tahun paling minim. paling minim. Kita berharap bisa 15 tahun. Mbak, dari rangkaian kasus yang menimpa anak David ini, gitu kan, yang membuat keluarga paling tidak bisa menerima kondisi David sampai seperti sekarang itu apa? Ini saya abang ngomong gitu langsung merinding lagi. Karena itu pertama kali kita melihat ayahnya David drop, jatuh, nangis itu pada saat David dibawa dari rumah sakit Medika Permata ke rumah sakit Mayapada. Pada saat di TKP pelaku ditanya, "Kamu apain anak ini?" Ditanya oleh saksi ya. Dia hanya bilang pukul perut. Dia nggak jujur apa yang sudah dia lakukan. Nah, sehingga kita nggak tahu apa yang dialami oleh David. Pada saat di rumah sakit Medika ditanya, akhirnya dokter cek di otak ada pendarahan nggak? Ternyata nggak ada pendarahan. Berarti ini lagi dalam tahap dia akan sadar. Keluarga cukup tenang tuh, Bang. Kita menunggu, oh bentar lagi sadar nih. 2 hari kok nggak sadar, 3 hari kok nggak sadar, sampai muncullah itu video. Muncul itu video, kita baru sadar ternyata ini yang dialami oleh David. Wah, bener. Kita karena di sana kekurangan alat, dibawalah ke rumah sakit Mayapada. Itu David sudah sekarat. Tingkat ke level kesadarannya dia itu GCS-nya di 3. Kalau kita normal ini, Bang, ngobrol begini tuh 15, David itu 3. Paru-parunya udah penuh cairan, ya. Dia sudah nggak bisa punya kontak apapun lagi. Dokter kasih tahu pada saat itu ke ayahnya David. David kalaupun hidup hanya seperti mayat hidup, cuma bisa nafas aja dengan kondisi kayak gini. Gimana orang tua nggak hancur hatinya itu, Bang, gitu. Dan kondisi David sekarang memang ya Itu beyond imagination kita semua, bahkan dokter. Karena dokter sampaikan pada saat dia pertama dibawa itu nggak mungkin akan sempurna atau seperti apa. Kalaupun hidup dia hanya bernafas aja. Ternyata 1 hari kemudian GCS-nya naik ke 6. Itu udah mukjizat, dokter aja sampai kaget. Nggak nyampe 1 bulan, 2 minggu David sadar, bangun dari koma. Itu juga di luar ekspektasi dokter. Wah, ini ajaib. Nah, ini memang kekuatan doa, Bang. Gitu. iya, saya rasa banyak yang simpati dan mendoakan Iya. David ya. Terima kasih Mbak Melisa Thank you. atas kesempatannya. Makasih banyak. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Melisa Anggraini, pengacara dari keluarga David Ojora. Kita berharap tentu kasus ini pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya sesuai rasa keadilan dan korban David segera sembuh seperti sedia kala. Terima kasih, salam.